untuk beberapa waktu ke depan ya. Iya, tidak masalah Pak. Gini Bu, ini saya ingin mencoba mensupervisi dari kegiatan pembelajaran yang Ibu Rahma lakukan di kelas. Bisa ya Bu ini? Iya, siap Pak. Tapi sebelumnya kesempatan ini nanti saya ingin bincang-bincang dengan Bu Rahma terkait persiapan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Seperti itu Bu Rahma. Bagaimana Bu Rahma? Iya, siap Pak. Monggo. Oke, terima kasih. Langsung saja. Bu Rahma di sini rencana akan mengajar kelas apa Bu Rahma? Ini rencananya mengajar kelas 10 teknik komputer dan jaringan atau 10 TKJ ya Bu Rahma. Jam ke-4 sampai ke-5. Ya, saya catat Bu Rahma. 10 TKJ 2 kali 45 menit ya kurang lebih ya. Jam pelajaran. Untuk sebelumnya ini Bu Rahma mengajar mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika. Untuk babnya ya. Statistika Pak ini. Babnya statistika. Statistika. Oke Bu Rahma, untuk sebelumnya ini nanti saya ingin bertanya juga terkait rancangan perangkat pembelajarannya untuk persiapan mengajarnya. Ini nanti untuk mengajarnya tujuan pembelajarannya apa Bu Rahma? Kebetulan tadi bab statistika, tujuan pembelajarannya statistika rencananya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus. Menyelesaikan masalah dengan modus ya. Modus saja ini. Modus, karena babnya lagi ukuran pemusatan data. Nanti ukuran pemusatan data. Kemudian untuk aktivitasnya nanti bagaimana Bu ini untuk pembelajarannya? Tujuannya kan ini tadi menyelesaikan masalah berkaitan dengan modus. Itu bagaimana aktivitas pembelajarannya seperti apa? Mungkin Bu Rahma bisa menceritakan. Rencananya nanti waktu di awal pembelajaran ada mungkin nyanyi dulu ya Pak, karena motivasinya anak supaya bersemangat karena di akhir jam pembelajaran. Oh iya, jam akhir ya. Jam akhir, terus kemudian saya menjelaskan sedikit apa itu modus. Selanjutnya mereka mencari sendiri permasalahan yang berkaitan dengan modus. Persepsinya ya tadi yang menjelaskan. Jadi persepsi masih materi yang berkaitan dulu yang awal sebelumnya. Materi SMP kan sebelumnya Pak, nanti dikaitkan dengan materi yang data kelompok ya. Terus terlebih dahulu sambil dilihat di RKS contoh-contohnya, baru mereka saya minta membuat soal sendiri, kemudian menyelesaikan sendiri juga yang berkaitan dengan itu per anak atau dibuat kelompok Bu untuk soalnya? Kalau melihat tingkat kesulitan di materi modus ini sepertinya akan per anak Pak. Oh, per anak bisa ya? Iya, per anak sendiri-sendiri membuat contoh, kemudian menyelesaikan data modusnya. Oke. Kemudian ini nanti saya juga ingin tanya Bu, strateginya bagaimana Bu? Strategi pembelajaran yang Ibu Rahma lakukan nanti bagaimana? Strategi tentu melihat kondisi anak dulu ya Pak. Yeah. Kalau misalkan anaknya bisa terkondisi dengan baik, otomatis materi akan saya sampaikan. Terus ketika anak yang ada kesulitan membuat materi sendiri atau membuat contoh soal sendiri nantinya, akan saya jadikan kelompok ke teman yang bisa gitu. Jadi plan pertama per orang membuat soal dan jawaban sendiri strateginya. Nanti ketika ada anak yang kesulitan atau tertidur atau tidak mau mengerjakan, akan saya gabungkan dengan teman yang lain yang aktif dalam pembelajaran nantinya. Jadi kayak tutor sekalian. Ada seperti itu rencananya Pak. Jadi strateginya ini tadi bisa dilihat kondisi yang tadi ya. Iya. Kondisi dari siswanya nanti seperti apa. Kalau tidak mengalami kesulitan mungkin ya bisa dilanjut, tapi kalau mengalami kesulitan atau ada kendala bisa tutor sebaya seperti tadi ya. Kemudian medianya apa Bu yang jenengan ambil atau paket media apa ini nanti? Oh, medianya nanti rencananya buku media LKS saja Pak. Oh, buku LKS ya. Karena kekeringan. Kalau kemarin sudah saya minta untuk wawancara per anak terkait
fisika Pak, tapi untuk kali ini Wawancara. iya untuk yang pertemuan sebelumnya. Sumbernya wawancaranya siapa Bu itu? Kemarin itu ceritanya saya minta ada 40 orang teman-temannya saya wawancara kepada terkait itu berapa tinggi badan, Pengambilan terus data ya pengambilan Bu? data. Iya. Sudah selesai untuk wawancaranya. Terus kemudian sekarang itu udah mau menghitung modus median. Oke. Berarti kelanjutan dari sebelumnya. Lanjutan dari materi sebelumnya. Kemudian ini tadi media sudah, kemudian strateginya mungkin lebih ke apa ya Bu? Untuk apa model atau modelnya. metodenya bagaimana Bu? Tentunya kalau ini PBL Mbak gunanya. Jadi problem based berbasis masalah ya. Masalah. Karena mereka mencari masalah sendiri dari problem itu akan menemukan solusinya penerapan dari modus. Tapi dengan cara tadi masih individu PBL-nya, bukan project. Kalau project kan Lebih yang udah saya tingkatan laksanakan lagi ya? kemarin. Kalau project sudah dari wawancara sudah terselesaikan. Untuk siswa itu nanti bebas ya, misalkan mencari masalahnya ngambil dari buku apa itu tidak jadi masalah ya. Bahkan mereka bisa ngambil dari data hasil wawancara kemarin kan Pak, sudah ada, terus hasil dari buku literatur juga bisa. Kalau misalkan nanti alat TKJ-nya memungkinkan untuk bisa digunakan juga bisa mencari searching dari internet atau ke perpustakaan. Tergantung kondisi. Ya itu bagus Bu untuk narasumber apa? Berbagai macam sumber belajar. Kemudian area pengembangan Bu yang Bu Rahma ingin capai dari anak itu, inginnya anak itu seperti apa dari pembelajaran yang Bu Rahma lakukan nanti? Tentunya dari idenya anak Pak ya. Berarti ide itu nanti ke arah ke kreatifnya anak yang termasuk kreativitas ya, pengembangan kreativitas siswa ya. Dalam membuat soal yang berkaitan matematisnya tadi. Kayak itu Pak. Selain itu apa Bu yang ingin Bu Rahma kembangkan lagi selain kreativitas dalam pembuatan soal tersebut? Berarti berpikir kritis Pak. Berpikir kritis sama kreativitas itu. Berarti kalau kritis itu lebih ke kognitifnya ya? Betul. Kalau kreativitas itu apa itu? Ya termasuk kognitifnya atau psikomotor atau bagaimana Bu? Kalau saya sih bagian kognitif ini yang ditingkatkan. Yang kognitifnya ya. Fokusnya ke kognitif. Kalau yang psikomotornya masih belum bisa untuk ditingkatin ya Pak. Maksudnya karena matematika masih untuk bab ini cukup kognitif gitu. Belum bisa ditingkatin karena untuk apanya Bu ini tadi? Terkait yang psikomotornya. Untuk area pengembangan ke depan untuk psikomotor bagaimana kira-kira? Keterampilan dan psikomotor itu bagaimana? Inginnya seperti apa Bu? Kalau misalkan ke depan ada seperti itu. Bisa jadi melanjutkan kegiatan wawancara kemarin Pak. Karena itu juga keterampilan ya. Mengembangkan mereka wawancara tidak hanya teman di pondok atau teman di sekolah. Bisa jadi wawancara ke tetangga yang lagi berjualan. Karena ada butuh ambil data dari situ. Mungkin ada pengembangan kalau sudah bab selesai Pak project berikutnya. Project ya bagus ini sebenarnya. Bisa ngelatih anak langsung terjun di dunia usaha juga tahu. Kemudian gini Bu, ini nanti insya Allah saya ingin observasi ke kelas Ibu. Kira-kira di hari apa Bu itu Bu? Dan jam berapa kira-kira? Atau mungkin di hari Rabu aja. Hari Rabu jamnya 45 di kelas 10 TKJ ya. Insya Allah ini nanti saya mau izin ya Bu untuk observasi di kelas Ibu. Ya siapa? Sehingga bisa melihat pembelajaran yang Bu Rahma sudah rencanakan. Semoga nanti berjalan dengan lancar seperti itu. Siapa? Ya itu saja mungkin percakapan yang bisa kita bahas. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, sebelum kita berbincang-bincang sampai akhir sampai sekarang ini yang Bu Rahma simpulkan atau yang Bu Rahma dapatkan apa Bu dari perbincangan ini tadi kesimpulannya? Ya ternyata akhirnya saya berpikir pengembangan untuk siswa itu saya bisa kembangkan di area yang bagian berpikir kritis dan
kreatif tadi ya Pak. Sebenarnya saya tidak berpikir sejauh itu. Dari pertanyaan Pak Andi akhirnya muncul, oh ya ada ide kreatif yang muncul tujuannya ke anak. Kan tujuan saya hanya, oh saya pengennya anak bisa Intinya berhitung, bisa, apa iya. gitu ya. Ternyata Bisa dari dikembangkan yang lain lagi ya. Ya, ternyata kalau dipikirkan kita diskusi lebih spesifik lagi, anak bisa dikembangkan di dua area tadi, berpikir kritis sama kreatif dalam membuat soal. Ternyata bisa lebih dikembangkan lebih luas lagi ya ternyata ya. Iya. Sebenarnya ini cocok sekali, apa materinya sangat kontekstual sekali, statistika yang mungkin sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Apa ada lagi Bu Rahma mungkin yang ingin disampaikan terkait ini tadi? Cukup seperti itu Pak. Oke. Ini tadi sudah, oke. Bu Rahma sampai sini dulu untuk percakapan perbincangan kita di pra observasi. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan di kelas untuk observasi dan nanti insya Allah di akhir pasca observasi evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang Bu Rahma lakukan nanti kita ingin ngobrol sebentar. Pertama kita seperti kemarin ya, biar semangat kita nyanyi dulu. Mungkin salah satu kemarin sudah yang satu. Satu